Shalom FGS Kudus, selamat pagi. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah bagi kita semua hari ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, IFGS Kudus mengadakan perayaan Natal online pada tanggal 25 Desember jam 17.00 di channel YouTube IFGS Kudus. Mari saudara semua dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti Natal online kita. Mari bersama-sama mempersiapkan hati untuk mengikuti online service ini dengan sukacita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan mengikuti online service kami hari ini, berkati dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat IFGS Kudus dimanapun kita semua berada. Biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan atas segala Allah. Amin. Sekarang waktunya ku bangkit dan berjalan menuju panggilan menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Tujuan menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka disiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya hidup setiap kita. Percaya bahwa mujizat ada dalam hidup setiap kita. Ketika kita percaya bahwa Dia Yesus, Dia yang akan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Yes, amin. Mari bawa hatimu
bawah hidupmu pagi hari ini. Dengan segenap hatimu kita nyatakan, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Di minggu kedua saya akan bicara dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian, Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dan buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami masuki minggu kedua di bulan Desember ini Tuhan. Semua kami terus bersuka cita dan kami percaya Natal tahun ini meskipun ada di bawah tekanan, di bawah pergumulan, di bawah COVID-19 yang belum berakhir, tapi biarlah damai dan sukacita Tuhan tidak berlalu dalam kehidupan kami, karena kami bersuka cita Kristus sudah memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Kristus sudah memberikan damai yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang menceritakan sebuah tempat tidur yang menarik yang dikasih nama Quantum Sleeper. Seorang menciptakan Quantum Sleeper adalah sebuah tempat tidur yang katanya membuat kita bisa tidur tenang supaya tidak ada teroris yang menyerang kita. Kita bisa tidur tenang dari proteksi kejadian-kejadian alam yang ganas, baik gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, dan yang lainnya. Kemudian dia katakan bahwa tempat tidur ini juga memberikan kita perlindungan dari orang-orang yang akan menculik kita, dari orang-orang yang ingin
mengintai kehidupan kita. Dan dia berkata bahwa tempat tidur ini juga menjadi tempat tidur yang anti peluru. Sehingga ketika kita tidur di tempat itu, tidak ada orang yang bisa menembaki kita. Kita bisa tidur dengan aman di dalam tempat tidur itu. Dan setiap kali ada sensor yang bergerak, ada musuh yang akan mendekat, tempat tidur itu akan menutup sendiri. Dan tempat tidur itu tidak akan terbuka kalau kondisinya tidak aman. Dan selama kita ada di dalam tempat tidur itu, kita bisa menonton begitu banyak tayangan, kita bisa beraktivitas dengan baik, ada tayangan visual yang disediakan di dalam tempat tidur itu. Dan intinya, orang ini berkata kalau kamu memilikinya, maka kamu akan bisa menikmati tidur yang tenang dan damai dalam kehidupanmu. Saya percaya orang bisa menciptakan segala sesuatu dengan baik, memberikan sebuah perlindungan, memberikan sebuah rasa aman, memberikan sebuah hal-hal yang bisa kita nikmati untuk kita bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi yang tidak dimiliki adalah bagaimana kita bisa menikmati damai yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu berminat membeli quantum sleeper. Mungkin kalau kita punya quantum sleeper 3 biji di rumah, 4 biji di rumah, semua anggota keluarga kita merasa kita bisa tidur dengan enak. Kita bisa membelikan tempat tidur yang paling mahal, tapi sebetulnya kita nggak pernah bisa memberikan tidur yang tenang dan damai dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak diganggu, kita terbebaskan dari permasalahan. Kenapa? Karena damai yang sesungguhnya itu berbicara tentang ketenangan hati dan ketenangan di dalam pikiran kita. Setiap kali kita merayakan Natal, Natal selalu diidentikan dengan sukacita, Natal selalu diidentikan dengan rasa damai dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya Lukas pasal yang kedua 14 juga berkata ketika Kristus akan datang ke dalam dunia ini, ketika para malaikat menampakkan diri kepada para gembala, malaikat berkata demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan Alkitab berkata kedatangan Kristus itu membawa damai sejahtera di antara manusia. Karena Kristus membuat manusia bisa berkenan di hadapan Bapanya. Tetapi pertanyaan yang mengganggu di dalam hati dan pikiran saya adalah damai seperti apa yang Yesus bawakan buat kita semua. Karena ketika Yesus dilahirkan, wanita-wanita atau ibu-ibu yang melahirkan berdekatan pada waktu itu dengan kelahiran Yesus. Pada waktu orang-orang Majus datang ketemu dengan Herodes dan orang-orang Majus berkata kepada Herodes bahwa seorang raja akan lahir. Dan pada waktu itu juga ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang berdekatan dengan Yesus dilahirkan, semua anak-anaknya dibunuh. Dia harus kehilangan anak-anaknya. Apakah ini damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Dan sepanjang Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini sampai hari ini, kita masih melihat akan begitu banyak peperangan, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak sakit penyakit. Sebetulnya damai seperti apa sih yang Yesus janjikan untuk semua kita bisa nikmati? Malahan dalam Yesaya pasal yang ke-9 yang kita baca pada hari ini, Alkitab berkata bahwa Kristus akan disebut sebagai seorang Raja Damai. Ada sebuah permainan yang menarik dari setiap kata-kata yang disampaikan pada waktu itu, bahwa terang sesungguhnya telah terbit, orang bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Alkitab berkata demikian, bahwa Yesus diberikan gelar-gelar yang luar biasa. Dari ayat yang kelima, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Seorang berkata Raja Damai ditaruh di bagian yang terakhir bukan berarti Raja Damai merupakan gelar yang paling rendah dari semua gelar-gelar yang diberikan kepada Kristus, dari penasehat ajaib, dari Allah perkasa, Bapa yang kekal. Tetapi seorang penafsir berkata justru dia berkata bahwa Raja Damai adalah puncak dari gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus.
Kenapa? Karena pada waktu itu damai betul-betul dibutuhkan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang terjadi. Sekali lagi, damai seperti apa yang Yesus berikan buat kita semua hari ini? Mungkin pertanyaan yang sama ada dalam kehidupan Bapak Ibu di tengah-tengah Natal tahun ini, di bulan Desember sampai minggu kedua, vaksin belum ditemukan. Beberapa di antara kita masih bergumul dengan keadaan ekonomi kita yang nggak sebaik di tahun-tahun yang lalu. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika hari-hari Halloween, seorang berkata bahwa kita nggak perlu buat dandanan yang menyeramkan, hari-hari ini nggak perlu berpakaian yang menyeramkan. Kenapa? Karena Halloween tahun ini aja udah menjadi tahun yang menyeramkan. Jadi nggak perlu dandanan yang menyeramkan, katanya. Kenapa? Karena tahun ini sudah menjadi tahun yang menyeramkan. Beberapa di antara kita masih bergumul dengan pekerjaan kita, beberapa di antara kita karena dampak dari ekonomi, dari pekerjaan. Beberapa di antara kita juga mungkin mengalami konflik rumah tangga yang sampai hari ini belum terselesaikan. Apakah damai itu berarti kehidupan kita tanpa masalah, perjalanan kehidupan kita akan baik-baik saja? Damai seperti apa sih yang sebetulnya Yesus janjikan untuk kita bisa nikmati bersama-sama? Konteks dari Yesaya pasal yang ke-9, pada waktu itu Raja Ahaz, Nabi Yesaya mendubuatkan pada waktu itu menyampaikan pesan ini di tengah-tengah situasi pada waktu itu Raja Ahaz memimpin Israel, atau tepatnya adalah kerajaan Yehuda. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan pada waktu itu Raja Ahaz memimpin Yehuda, dan dia ada di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, karena satu sisi Israel yang lainnya itu sedang menyerang dia, kerajaan Aram juga menyerang dia. Dia ada di sebuah situasi-situasi yang sulit, dia ada dalam sebuah penindasan, dia ada dalam sebuah permasalahan yang berat dalam hidupnya. Di tengah-tengah tekanan politik, di tengah-tengah peperangan yang terjadi kepada Ahaz, Yesaya menyampaikan pesan ini kepada Ahaz bahwa Raja Damai itu akan turun dalam kehidupanmu. Bagi Ahaz mustahil di tengah-tengah situasi yang sulit akan ada damai. Damai dalam peperangan itu selalu dihasilkan ketika sebuah bangsa menaklukkan sebuah bangsa. Nggak ada raja damai, nggak ada perdamaian yang terjadi dengan win-win solution pada waktu itu. Kerajaan atau damai yang sesungguhnya di dalam peperangan itu selalu adalah damai yang dihasilkan karena satu bangsa menaklukkan sebuah bangsa. Dan pada waktu itu sejujurnya Israel atau Yehuda tepatnya dalam sebuah situasi yang sebetulnya mereka berpikir mereka nggak mungkin bisa menang dalam pertempuran itu. Di tengah situasi peperangan, kemenangan seringkali diharapkan daripada kedamaian. Ketika orang sedang berperang, biasanya kemenangan itu seringkali diharapkan lebih daripada sebuah kedamaian. Pada waktu itu sebetulnya Ahaz sedang berharap nubuat itu diberikan kepada dia supaya dia bisa menang dalam pertempuran. Tapi di tengah-tengah situasi ini justru Yesaya menubuatkan akan lahirnya seorang Mesias yang disebut dengan penasehat yang ajaib, raja yang kekal, raja damai dalam kehidupan mereka, atau Bapa yang kekal, raja damai. Nah, sebetulnya konteks ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Alkitab berkata, semenjak kita menjadi orang-orang yang berdosa di waktu yang bersamaan, sebetulnya kita menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Kita menjadi seteru-seterunya Tuhan. Kita menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Roma pasal 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diberdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih baik kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini sebetulnya juga merupakan nubuat akan kedatangan Mesias. Makanya Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang sesungguhnya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, semua kita hidup dalam sebuah kegelapan yang besar. Tidak ada harapan buat kita sama sekali untuk bisa menyelamatkan diri kita. Nggak ada harapan buat kita untuk bisa mencapai terang itu yang sesungguhnya. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus memberikan terang yang sesungguhnya buat kita. Dia memberikan sebuah harapan yang besar buat kita semua. Dan waktu kita menjatuh ke dalam dosa, dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan,
Dan dosa bukan hanya membuat jarak di antara manusia dengan Tuhan, tetapi dosa membuat manusia itu menjadi musuhnya Tuhan. Persis seperti Ahaz sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya, berhadapan dengan orang-orang yang akan menaklukkannya, berhadapan dengan orang-orang yang akan menjajahnya. Situasi kita ketika kita jatuh di dalam dosa juga hal yang sama. Kita ditaklukkan oleh dosa dan dosa terus menghancurkan kehidupan kita. Dosa terus mengikat kita, dosa terus memperbudak kita, dosa terus mengintimidasi kita. Nah, di tengah-tengah situasi itu, bahwa Yesaya menubuatkan terang itu akan datang. Kristus, Sang Raja Damai itu akan datang. Makanya Alkitab berkata, kita yang seharusnya binasa, tetapi Kristus yang binasa buat kita. Kristus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan saudara, mendamaikan saya dengan Allah. Kristus datang untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, supaya kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Raja Damai dalam bahasa Ibrani pakai kata shalom, asalum, itu artinya sering digunakan sebagai sebuah keadaan ketenangan atau kedamaian yang dialami oleh seseorang secara pribadi, maupun kedamaian yang dialami oleh sebuah kelompok, ataupun sebuah kedamaian dialami oleh sebuah bangsa. Nah, di dalam Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, Paulus menggunakan kata erene. Erene dalam bahasa Yunani, itu kalau salah satu penerjemah menuliskan kata erene, itu artinya keharmonisan rohani yang datang akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Jadi sekali lagi, ketika Kristus berjanji akan memberikan damai dalam hidup saudara dan hidup saya, Dia yang disebut dengan Raja Damai itu, kedamaian yang Dia berikan dalam kehidupan kita adalah kedamaian karena keharmonisan rohani yang datang akibat pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Damai yang Yesus berikan buat kita adalah damai karena Dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan saudara dengan Allah. Kita yang menjadi musuh Allah karena dosa, sekali lagi, karena Kristus sudah mati buat kita. Dia mendamaikan kita semua. Malcolm X, walaupun bukan orang Kristen, tapi dia membuatkan sebuah quote yang menarik. Dia berkata, you cannot separate peace from freedom, because no one can be at peace unless he has his freedom. Dia berkata bahwa tidak ada orang yang bisa memisahkan antara damai dari kebebasan, dia berkata. Karena tidak mungkin seseorang bisa dalam keadaan damai sebelum dia memperoleh kebebasan dalam hidupnya. Jadi selama kita ada dalam perbudakan, selama kita ada dalam kegelapan, selama kita ada dalam sebuah penjajahan, dia berkata, tidak mungkin seseorang akan memiliki kedamaian yang sesungguhnya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Selama kita ada di dalam penjajahan dosa, selama kita ada di bawah kutuk hukum Taurat, Alkitab berkata, selama kita ada di bawah kutuk daging dalam kehidupan kita, selama kita ada di bawah kutuk dosa dalam kehidupan kita, pada waktu itu nggak mungkin kita bisa mendapatkan damai yang sesungguhnya. Tetapi ketika Kristus mati, dosa kehilangan kuasanya. Kita orang-orang yang terjajah, kita orang-orang yang tertawan, kita dibebaskan oleh kematian Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hari ini kita semua bisa mendapatkan damai yang sesungguhnya karena Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah lahir buat kita. Dan Kristus yang memberikan kebebasan yang sesungguhnya. Alkitab berkata di atas kayu salib semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Kristus. Bahkan iblis sudah takluk di bawah kakinya. Dia sudah menang atas dosa. Dan kemenangan itu Tuhan berikan buat kita semua. Arsis Sproul berkata demikian, satu kali ketika kita berdamai kepada Tuhan, maka kerenggangan hubungan antara kita dengan Tuhan itu usai, dia berkata. Pertempuran itu berakhir dan kedamaian akan dijamin sampai selamanya.
Arsius Paul berkata sekali lagi, suatu kali ketika kita berdamai dengan Tuhan, dia berkata, semua kerenggangan itu akan usai. Pertempuran akan berakhir. Dan kedamaian itu akan dijamin sampai selama-lamanya. Kita bisa menikmati kedamaian karena pengorbanan Kristus Yesus buat kita. Pengorbanan Kristus Yesus yang memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu yang memberikan kedamaian buat kita semua di hari ini. Oleh sebab itu teman-teman, sahabat yang dikasihi Tuhan, damai terbesar yang Yesus berikan buat kita adalah hidup dalam perdamaian yang abadi dengan Bapa. Bukan damai waktu kita menjalani kehidupan tanpa masalah. Bukan damai hidup kita mengalami kehidupan tanpa sakit penyakit. Bukan damai dalam kehidupan kita yang tidak menghadapi tantangan. Tapi kedamaian terbesar yang Yesus berikan buat kita adalah hidup dalam perdamaian yang abadi dengan Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu jangan sampai gantikan damai yang sejati dengan sesuatu yang fana, yang nilainya jauh lebih rendah daripada damai yang Yesus berikan buat kita. Bahkan Alkitab berkata, percuma kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi jiwa kita, tubuh kita binasa. Nah, Kristus sudah memberikan sesuatu yang lebih tinggi, sebuah jaminan, sebuah damai untuk kita bisa nikmati bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, jalani permasalahan yang sementara dengan damai yang abadi. Pesan saya hari ini buat Bapak Ibu, jalani permasalahan yang sementara, pergumulan yang sementara, sakit penyakit yang sementara dengan damai yang abadi yang Yesus berikan buat kita. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi damai karena Tuhan sudah menjamin kemenangan dan kehidupan yang jauh lebih baik buat kita semua. Selamat menikmati bulan-bulan yang penuh damai dan selamat menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa hari ini. Tuhan, kami bersukacita karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini. Kristus yang sudah membuat kami yang seharusnya menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi karena Engkau datang, Engkau memperdamaikan kami dengan Tuhan. Kami yang harusnya dijajah oleh dosa, kami yang harusnya diperbudak oleh dosa, tapi Engkau sudah memberikan kemenangan atas dosa. Dan kemenangan yang sama Kau berikan buat kami. Hari ini kami hidup dalam kebebasan dan ada damai sejahtera yang jauh lebih besar yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami semua. Biarkan kami boleh memandang damai ini yang sesungguhnya, bukan damai yang sementara sifatnya, bukan damai di dalam dunia ini, tapi jaminan kemenangan dan damai dalam kerajaan surga itu nilainya jauh lebih tinggi dari apapun. Dan biarkan Natal tahun ini membuat kami terus memandang kepada surga, kepada damai-Mu yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus berikan buat kami, supaya kami kuat menjalani permasalahan, tantangan yang sementara ketika kami hidup di dalam dunia ini. Mungkin Natal tahun ini gak semeriah Natal-Natal di tahun-tahun yang lalu, tapi Natal tahun ini mengajarkan kami esensi damai yang sesungguhnya, mengajarkan kami esensi damai yang seharusnya kami punyai dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, karena hubungan kami dengan Bapa sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu nama yang mengatasi